Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Semoga berbahagia, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang beraktivitas mendapat rezeki banyak. Amin. Yang kita tunggu-tunggu akhirnya bersuara juga. Siapa itu? Ibu Negara, Ibu Megawati Soekarno Putri bersuara. Ibu Megawati adalah suara ibu bangsa. Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia, adalah ibu yang melahirkan Mahkamah Konstitusi yang diharapkan bisa memberi masukan untuk bangsa dan negara. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga atau institusi yang diharapkan menjaga marwah dan kewibawaan hukum di Indonesia. Karena konstitusi bukan hanya hukum tertulis, tapi juga pedoman bertata dan berbangsa bagi rakyat Indonesia. Hari ini saya berbahagia, sangat berbahagia, ibu kita berakrobat yang dilakukan oleh beberapa oknum itu sehingga Bu Megawati bersuara. Jadi intervensi hukum yang dilakukan oleh kelompok tertentu dan memanfaatkan Mahkamah Konstitusi hasil dari Majelis Kehormatan sehingga mencederai dan telah terbukti dengan jelas akrobat hukum, adanya manuver hukum yang dilakukan oleh kelompok tertentu demi menginginkan seorang menjadi calon wakil presiden. Dan ini terbukti keputusan MK khususnya nomor 90 tahun 2023 telah membuktikan bahwa inilah keputusan yang lahir dari kebobrokan etika moral yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi waktu itu, Anwar Usman. Dan Ketua MK Profesor Dr. Jimny Asik telah membuktikan dan memutuskan bahwa Anwar Usman benar-benar telah terbukti melakukan pelanggaran berat etika dan moral. Sebagai hakim yang seharusnya menjaga marwah konstitusi, malah mencederainya. Konstitusi dibuat diacak-acak. Maka dari itu sudah selayaknya Anwar Usman dipecat, diturunkan dari jabatannya. Jadi Anwar Usman ini bukan saja telah mencederai hukum, tapi juga melukai demokrasi yang dibangun dengan darah, yang dibangun dengan air mata di awal reformasi. Manuver hukum, akrobat hukum dengan menggunakan MK itu benar-benar telah mencederai semangat reformasi yang telah lama kita bangun tahap demi tahap dengan segala pengorbanan seluruh anak bangsa, mahasiswa, aktivitas sosial, semua anak bangsa dalam menegakkan demokrasi di Indonesia. Nah, ini luar biasa, sesuatu yang sangat kita harapkan suara dari ibu bangsa Megawati Soekarno Putri, karena beliaulah orang yang melahirkan Mahkamah Konstitusi dan beliaulah presiden yang melahirkan pemilu secara langsung sebagai implementasi dari amandemen ketiga konstitusi kita, dan telah memberikan sinyal yang keras bahwa kita semua harus tetap bersuara mengkritisi siapapun yang telah menggunakan kekuasaan untuk mengegulkan dan melahirkan dinasti politik di negeri ini. Kita tidak bisa membiarkan, marilah kita terus bersuara mengkritisi agar kekuasaan tidak menjadi otoriter, agar kita tidak diatur seenaknya, agar kita tidak mundur ke belakang ke dalam alam kegelapan bangsa Indonesia, di mana demokrasi telah tersumbat dan suara rakyat tersumbat. Reformasi telah melahirkan beberapa hal yang sangat positif, dan ini telah kita biarkan dihancurkan oleh ambisi seseorang untuk meneruskan kekuasaannya. Ambisi seseorang yang ingin terus menggenggam kekuasaan di tangannya.
dengan menggunakan antek-anteknya termasuk anaknya sendiri. Jadi Ibu Megawati adalah suara rakyat. Suara Ibu Megawati adalah suara kita. Dan ini menjadi semangat kita untuk tetap bersuara mengkritisi dan menghadapi proses pemilu tahun 2024. Dengan optimis kita harus mengawal pemilu dan Pilpres tahun 2024. Dengan semangat juang yang tinggi untuk menjaga Indonesia, jangan sampai ada indikasi intervensi, intimidasi terhadap apapun dan kelompok apapun dalam menekan dan mengawal proses demokrasi di Indonesia. Kita harus berani bersikap, rakyat harus berdaulat untuk mencari pemimpin yang terbaik, pemimpin yang bebas dari nepotisme, kolusi dan korupsi, pemimpin yang tidak dilahirkan dari manuver hukum yang menabrak semua aturan, yang ada pemimpin yang mempunyai rekam jejak yang baik, pemimpin tersebut harus mempunyai pengetahuan, pengalaman yang bisa kita andalkan untuk menjaga Indonesia. Terima kasih atas suara dari Ibu Megawati, ibu bangsa yang telah memberikan semangat pada kita semua agar kita terus untuk berjuang, kita terus bersuara. Kita suarakan untuk menjaga Indonesia, bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi tetap untuk menjaga Indonesia. Menjaga konstitusi, menjaga proses demokrasi yang sedang kita bangun. Terima kasih Ibu Megawati, dan saya akan terus bersuara bersama sahabat-sahabat, saudara-saudara, teman-teman Indonesia yang memang peduli terhadap demokrasi ini. Mari kita kawal terus pemilu tahun 2024 agar supaya berjalan jujur, adil, untuk menelurkan pemimpin yang amanah, bersih, dan punya integritas yang tinggi. Jangan biarkan Indonesia dipimpin oleh orang dengan coba-coba ya tanpa pengalaman. Dengan coba-coba, ini negara dengan 270 penduduk, tidak boleh kita hanya mencoba-coba ya. Maka dari itu, mari kita bersatu menangkan pemimpin yang bersih. Kita harus bersemangat lawan yang tidak baik, lawan yang mengintervensi atau intimidasi. Saya pikir itu merdeka.